Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Pada episode ini kita akan mengulik Injil Matius pasal 3 ayat 13-17 dengan tema Fondasi bagi semua prestasi. Untuk mengulik tema ini telah hadir bersama kita via Zoom ada Bapak Pendeta Pipi Agusdali. Bapak apa kabar? Baik-baik. Baik, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber kembali di Ngulik Alkitab ya Pak. Terima kasih kembali sudah mengajak saya bergabung dalam acara ini. Terima kasih. Para sahabat, Bapak Pendeta Pipi Agusdali saat ini melayani di basis pelayanan GKI Los Angeles sebagai pendeta di sana. Ngulik Alkitab ini disiapkan untuk menjadi sarana kita belajar bersama mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat, kami ajak untuk dapat terlibat secara interaktif, mengajukan pertanyaan terkait tema yang sedang kita ulik saat ini, maupun memberikan komentar di chatroom yang tersedia. Sebelum kita membaca Alkitab kita yang menjadi dasar ulikan kita saat ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Pipi Dali. Silakan Bapak. Para sahabat YKB, mari kita memulai acara ini dengan berdoa. Bapa yang baik, menyadari betapa dengan indahnya Engkau merangkai persekutuan di antara kami melalui dukungan perangkat elektronik yang canggih. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah melalui koneksi yang telah terbangun di antara kami ini, Engkau berkenan hadir dan memberkati kami dengan firman-Mu. Tolong rendahkan hati kami, agar bukan hanya kami sedang mengulik Alkitab, melainkan sabda-Mu itu yang sedang dengan bebas menyelidik hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan bacakan Matius 3 ayat 13-17 di studio, Bapak juga ya, dan para sahabat. Mari kita memulai ulikan kita ini. Matius pasal 3 ayat 13-17. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikian Injil Matius yang menjadi landasan tema kita pada episode kali ini. Saya langsung ke Pak Pendeta nih. Tema kita kan Pak, fondasi bagi semua prestasi. Nah, saya memikirkan nih ya Pak, ketika membaca ini fondasi, ini berarti bicara tentang, saya bayangkan semua bangunan ya Pak, misalnya tempat saya ada sekarang, berarti bicara tentang sebuah dasar. Karena ini menentukan bagaimana nanti letak kokoh tidaknya bangunan di atasnya. Maka penting sekali fondasi ini dilihat atau dibangun dengan baik begitu. Nah, supaya jelas ya Pak, itu kan baru pemikiran saya nih. Jadi supaya jelas, ketika bicara mengenai fondasi bagi semua prestasi dalam ngulik Alkitab ini, apa hal-hal yang perlu kita ketahui? Kita mulai dari mana? Sahabat YKB dan Pendeta Tika, saya akan mulai dari prestasi ya. Siapakah yang tidak ingin sukses? Semua orang menginginkannya. Semua senang meraih prestasi dan kesuksesan. Semua orang
orang kagum pada kesuksesan. Sukses yang dimaksud di sini tentu berlaku dalam bidang apa saja. Sekolah, bisnis, rumah tangga, karir, dan sebagainya. Namun selain kesuksesan, masih ada hal yang juga penting, yaitu adalah mempertahankan sebuah kesuksesan. Maksudnya, keberhasilan itu bisa bertahan lama, bahkan berkembang. Bukan sebentar saja cahayanya pudar. Ada sebuah kutipan yang berbunyi begini. The biggest challenge after success is shutting up about it. Tantangan yang terbesar setelah sebuah keberhasilan adalah tutup mulut atas keberhasilan itu, alias tidak menyombongkannya. Hidup ini menurut saya menunjukkan kepada kita ada satu faktor, Pendeta Tika dan para sahabat YKB, yang sangat penting dan menentukan keberhasilan kita itu bisa bertahan lama atau tidak. Faktor itu namanya humility atau kerendahan hati, lawan dari keangkuhan atau arogansi. Baik, Bapak menjelaskan barusan bahwa setiap orang ingin berhasil. Saya juga dong Pak, bukan hanya orang-orang, saya juga Pak. Nah, Tentu. ada ungkapan lebih mudah merebut daripada mempertahankan. Meraih prestasi itu jauh lebih mudah daripada mempertahankannya. Setiap orang ingin sukses atau ingin berprestasi, dan kalau dia berusaha keras, kemungkinan besar akan terjadi. Nah, Bapak juga menjelaskan barusan bahwa mempertahankan kesuksesan itu tidak gampang. Bukan sekedar usahanya. Saya menggarisbawahi yang Bapak katakan, membutuhkan kerendahan hati, humility. Nah, mengapa harus rendah hati, Pak? Apa kaitannya Bapak kerendahan hati dengan kelanggengan kesuksesan atau prestasi? Iya, saya selalu membayangkan ibarat orang memasak. Humility itu adalah main ingredient-nya atau bahan masak yang paling utama. Ibaratnya orang masak nasi goreng, ya harus ada nasinya sebagai main ingredient. Kalau orang mau buat soto ayam, ya harus ada ayamnya. Itu main ingredient yang harus ada. Dalam segala bidang kehidupan, baik bisnis, politik, pendidikan, agama, pergaulan sosial, berkeluarga, bergereja, berteman, kerendahan hati itu mutlak diperlukan untuk mempertahankan semua prestasi atau kelanggengan di dalamnya. Sesuatu seperti masakan itu bisa jadi kalau dia ada main ingredient-nya. Maka prestasi kita yang kita raih bisa kita pertahankan, juga mutlak dibutuhkan kerendahan hati. Sebab di dalam banyak hal, kesanggupan seseorang untuk mengatasi tantangan itu ditentukan oleh kerendahan hatinya. Kemampuan orang untuk bertumbuh, untuk maju, itu ditentukan oleh kerendahan hatinya. Bukan cuma kemampuannya. Kerendahan hati itu kekuatan yang tiada tara. Kerendahan hati itu menurut saya induk dari semua pencapaian, semua kemenangan. Dia fondasi bagi semua prestasi. Fondasi itu namanya kerendahan hati. Sekaligus kerendahan hati ini adalah sebuah pembelajaran hidup, pembelajaran yang sungguh bermanfaat. Setiap kita patut untuk mempelajarinya, belajar menjadi rendah hati. Baik,
saya mencatat ini sebagai sesuatu yang penting, Pak. Mungkin sangat penting begitu ya, bahwa kerendahan hati adalah induk dari semua kemenangan, fondasi bagi semua prestasi. Maka ketika saya melihat ini sebagai sesuatu yang penting, tentu saja tidak bisa dong Pak saya belajar kerendahan hati dari orang yang tidak rendah hati, bukan? Nah, pertanyaan saya, karena fondasi ini penting untuk bangunan di atasnya kehidupan kita, dari siapa Pak? Atau kepada siapa kita harus belajar kerendahan hati biar jangan salah, Pak? Ya, siapakah guru yang terbaik dari kerendahan hati, bukan, Tika? Ya, siapa lagi jikalau bukan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya meaning atau arti dari bacaan kita yang kita ulik pada hari ini tentang teks Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Kita akan belajar ada 3 aspek tentang kerendahan hati yang sedang diperagakan oleh Yesus Kristus, dan kita akan mempelajarinya satu demi satu aspek-aspek itu. Yang pertama, perhatikan jawaban Yesus kepada Yohanes di ayat 15. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Perhatikan kata hal itu. Hal apakah? Yang dimaksud Yesus adalah hal pembaptisannya. Perhatikan, fokus Yesus dengan jelas dan lugas adalah pada hal itu, pada what-nya. Ketika Yohanes tampak berkonsentrasi pada orangnya, pada who-nya, seperti yang nyata dari kalimatnya yang berbunyi begini di ayat 14, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Yohanes berkonsentrasi pada aku, pada kamu. Yesus berkonsentrasi pada hal itu, what. Ketika Yohanes terkecoh dan lebih terpengaruh pada siapanya, aku atau engkau, Yesus teguh pada pedoman apanya, yaitu hal pembaptisan dirinya yang adalah pemenuhan kehendak Allah. Meskipun itu berisiko ada kesan merugikan dia, karena orang akan melihat dia sama saja dengan semua orang lain, perlu dibaptis juga oleh Yohanes. Tetapi di sini Tuhan Yesus tidak terpengaruh. Seakan-akan kita mendengar Yesus berucap kepada Yohanes, sudah, sekarang tidak usah pusing, aku atau kamu Yohanes. Yang terutama adalah hal pembaptisanku terlaksana sebagai penggenapan kehendak Bapakku. Di sini kita merasakan perbedaan fokus antara Yesus dengan Yohanes. Bagaimana dengan keseharian kita kalau kita mau berefleksi, para sahabat YKB? Jujur saja, tindakan dan keputusan-keputusan kita lebih sering terfokus dan ditentukan oleh who-nya ketimbang what-nya. Sebagai misal, di rumah kita suka menertawakan pendapat anak-anak karena memandang mereka masih kecil, masih hijau, masih bocah kemarin sore, dan seterusnya. Padahal bisa jadi pendapat mereka itu benar. Bahkan ketika jauh dalam hati kita mengakui kebenarannya pun, kita tak cukup rendah hati untuk mengatakannya. Malu masa kita yang tua mengaku salah. Atau contoh lain, para sahabat YKB, di gereja atau di pekerjaan kita, ada pendapat atau usulan yang sebenarnya baik dan benar, tetapi orang mudah terkecoh
karena melihat siapa dulu yang ngomong. Yang ngomong si itu lagi. Nyebelin, males, sebel dengernya. Saya tahu banyak orang nyebelin, tapi bukan berarti tidak mungkin mereka mengatakan kebenaran. Kebenaran bisa tersingkir kalau kita selalu memandang ke orangnya. Bukan apa yang dikatakannya, tetapi siapa yang mengatakannya. Tidak jarang itu akan membuat kita belum sudah tersandung karena kita mengukur orang berdasarkan kemudaannya atau usianya, penampilan fisiknya tidak meyakinkan, atau asal-usulnya dari mana, atau kedudukannya, atau ketenarannya, atau kepandaiannya, atau kemampuan finansialnya. Itu yang sering kali dilihat orang. Itu sebabnya di dunia ini begitu banyak suara kaum lemah, anak, perempuan, kaum cacat, kelompok minoritas, orang miskin, kelas bawah, dan seterusnya yang tidak pernah didengar pendapatnya, sekalipun mereka benar. Mengapa? Sebab orang selalu melihat who-nya, siapanya. Begitu, Tika. Baik, kebenaran bisa tersingkir ketika kita hanya berfokus pada siapa. Nah, ini artinya kan mau mengatakan pada kita jangan pernah, tidak boleh berfokus pada the who atau orangnya, tetapi berfokus pada the what atau apa. Nah, Pak, kalau saya atau para sahabat atau kita semua berpusat pada orangnya, kira-kira apa yang akan terjadi ya Pak? Tapi penjelasan Bapak kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Para sahabat, masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Bapak Pendeta Pipi Dali yang menjadi narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab. Para sahabat yang baru bergabung, kami informasikan bahwa saat ini kita sedang mengulik Alkitab dari Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 dengan tema fondasi bagi semua prestasi. Para sahabat silakan jika ingin berinteraksi dengan kami, baik memberikan pertanyaan maupun komentar di chatroom yang tersedia. Percakapan kita sudah sangat menarik di segmen pertama dan saya mau lanjut saja menanyakan kembali tadi apa yang saya tanyakan sebelum jeda kepada Bapak Pendeta. Ketika kita berfokus pada the who atau orangnya dan bukan pada the what atau apa, maka ini ada sesuatu yang mungkin kurang baik. Nah, apa Pak tepatnya yang akan terjadi ketika saya atau para sahabat
berfokus pada dia lagi atau pada orangnya, Pak? Ya, seperti yang tadi sudah saya singgung sedikit, kalau kita berfokus terus-menerus pada siapa dan bukan apa, akan timbul bahaya. Ya, kebenaran itu akan tergeser, terpinggirkan, terdesak oleh persaingan aku kamu, terdesak oleh yang namanya pride, kecongkaan, keangkuhan manusia. Kalau kita bicara pride, itu maunya selalu mau menang. Masuknya maunya adalah selalu mau didengar. Pride membuat manusia itu maunya selalu dianggap dirinya yang benar. Oleh sebab itu ada sebuah kutipan yang bagus, bunyinya begini. Pride is concerned with who is right. Humility is concerned with what is right. Keangkuhan atau kesombongan itu dipusingkan oleh siapa yang benar. Kerendahan hati mengutamakan apa yang benar. Keangkuhan melahirkan sikap diskriminasi pada akhirnya. Membedakan orang, memandang muka, pilih-pilih. Kita hanya mau mendengar dan memperhatikan kalau yang bicara adalah orang yang kita segani atau kita sukai. Dan ujung-ujungnya kebenaran akan digantikan dengan favoritism. Nah, Yesus dalam cerita yang kita baca mengajak Yohanes untuk pindah perhatian dari siapa menjadi apa. Tidak usah membahas terus tentang siapa membaptis siapa, tetapi yang terpenting adalah kehendak Allah terpenuhi, yaitu pembaptisan Yesus. Nah, kalau kita memperhatikan hal ini, semoga dengan memindahkan fokus seperti yang diteladankan oleh Yesus, diperkecil kemungkinan bagi penonjolan pride dalam relasi-relasi yang kita bangun dengan banyak pihak dalam kehidupan ini, Tika, dan juga para sahabat YKB. Artinya dengan demikian, kebenaran, the truth, lebih punya peluang untuk tampil ke permukaan. Dan kalau kebenaran itu tampil ke permukaan, dialah yang bisa membuat kita itu berbenah diri dan membuat kita lebih maju dalam berprestasi. Semuanya itu harus based on the truth, beralaskan kebenaran. Dan itulah pentingnya kerendahan hati. Kerendahan hati itu artinya bersedia menerima kebenaran dari manapun asal-usulnya, bersikap objektif dan tidak memandang muka. Begitu, Tika. Baik, kita tidak boleh berfokus pada orang, melainkan pada the word supaya kebenaran itu tampil. Kurang lebih saya menyimak tadi Bapak mengatakan begitu. Lalu, apalagi Pak, selain kerendahan hati juga tadi yang harus kita lakukan agar berhasil meraih dan mempertahankan prestasi ini? Ya, itu tadi peragaan yang pertama yang ditunjukkan oleh Yesus tentang kerendahan hati. Sekarang ada hal yang kedua. Perhatikan anak kalimat berikut dari Yesus di ayat 15. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus tidak bilang aku menggenapkan seluruh kehendak Allah, tetapi kita, dia dan Yohanes berdua bersama-sama. Sebenarnya siapakah atau siapa sih Yohanes dibandingkan dengan Yesus?
Yohanes bukan siapa-siapa. Adakah peran Yohanes di dalam penyelamatan manusia dari dosa? Tidak. Yohanes hanya membuka jalan lewat seruan pertobatan sebelum Yesus datang. Dia cuma forerunner. Dia itu perintis. Dia itu bentara. That's all about him. Tetapi Yesus di sini memberinya tempat di sampingnya untuk menggenapi kehendak Allah. Yesus merangkul dan menghargai Yohanes seolah-olah ia hendak berkata, "Hei, ini tugas kita, Yohanes." Merefleksikan kenyataan ini, kita jujur saja malu. Berbeda dengan kita ini lebih suka berucap aku atau kamu daripada kita. Kalau yang baik-baik, aku. Misalnya anak di sekolah dapat nilai bagus, hebat anakku. Tapi kalau prestasinya jelek, anak itu bermasalah, dipanggil wali kelas, itu loh anakmu. Padahal anak berdua. Kalau di dalam pekerjaan, misalnya para sahabat YKB, ada dapat pujian, maunya aku yang tampil terima kreditnya. Tetapi kalau ada kritik, ada kesalahan, pertama-tama arahnya kamu. Aku dan kamu, itulah vocabulary kita. Dalam pelayanan, juga sering kita dibuat kacau akibat adanya aku-aku yang selalu mau menonjol. Suaraku, jasaku, hasil karyaku, prestasiku, masakanku, hakku, uangku, gagasanku, ideku, dan seterusnya. Itulah kita. Jack Ma, mantan CEO Alibaba, sebuah perusahaan bisnis e-commerce raksasa dari Cina, ketika dia diberi pertanyaan apa yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak zaman sekarang ini, dia menjawab, selain seni atau kreativitas, art, juga adalah teamwork. Kerjasama tim. Menurut dia, anak-anak yang tidak paham dan tidak kenal artinya kerjasama tim akan kesulitan menghadapi masa depan. Mereka akan kesulitan menghadapi jagat networking. Kenapa? Sebab di dalam dan melalui teamwork, kerjasama tim itulah orang belajar yang namanya humility, kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu didapat dari disiplin untuk mendengarkan orang lain, mendengarkan pendapatnya, concern-nya, sudut pandangnya, bahkan belajar dari ilmunya, pengalamannya, dan belajar dari masukan orang lain. Orang yang rendah hati itu bersedia mendengar, mau belajar, dan siap untuk dibuat amazed oleh rekan satu timnya. Setiap orang itu pasti punya kelebihan yang kita nggak punya. Mereka tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Oleh sebab itu dalam teamwork, kerjasama tim, kita dilatih untuk menjadi rendah hati. Untuk bisa respect, menghargai dan menganggap penting teman yang lain.
serta belajar untuk menaruh percaya, trust pada orang lain. Itu adalah elemen-elemen kerendahan hati yang sungguh sangat kita perlukan. Apalagi ke depan ini. Meskipun tentu saja ada selalu orang yang menonjol dan lebih mampu daripada yang lain. Ya. Tetapi dalam kerja sama tim, setiap orang harus dihargai usahanya, perannya, kontribusinya untuk mencapai tujuan bersama. Yang menonjol itu harus kita, bukan aku. Yang juara itu bukan aku, melainkan kita. We are the champion. Dan untuk bisa begitu, sungguh diperlukan sebentuk kerendahan hati. Kerendahan hati itu menghendaki kita memang untuk berlatih, sering-seringlah berkata kita seperti Tuhan Yesus. Baik di rumah, di keluarga, di pekerjaan, di gereja, di mana-mana. Sering-seringlah berkata kita, oh ini hasil karya dan usaha kita. Mari kita rayakan bersama. Ayo kita perbaiki apa yang masih kurang. Yuk kita pikul bersama beban dan tanggung jawabnya. Kita. Baik, harus lebih sering menggunakan kata kita, bukan aku atau kamu. Semoga ini menjadi reminder buat kita semua. Nah, baru 2 hal yang Bapak jelaskan mengenai bagaimana prestasi ini dapat berlangsung lebih lama, sehingga juga tentu berdampak baik bagi orang lain. Tadi Bapak menyebut 3, berarti masih ada 1 Pak. Tetapi penjelasan yang 1 ini kita nantikan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Bapak Pendeta Pipi Dali yang menjadi narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab kali ini. Para sahabat yang baru saja bergabung, kami sampaikan bahwa Ngulik Alkitab kita diambil dari Matius 3 ayat 13-17 dengan tema Fondasi bagi semua prestasi. Ini merupakan segmen terakhir kita, namun para sahabat masih bisa berinteraksi dengan kami, memberikan pertanyaan maupun komentar di chat room yang tersedia. Saya langsung ke Pak Pendeta. Tadi sudah dijelaskan 2 dari 3 hal belajar dari keteladanan kerendahan hati Tuhan Yesus. Yang ketiga, Pak, jangan-jangan ini jauh lebih penting lagi dan jauh lebih jelimet juga, Pak. Silakan. Ya, aspek yang ketiga dari peragaan kerendahan hati Yesus yang tampil dalam cerita pembaptisannya. Yesus itu menggenapkan kehendak Allah, kita tahu itu, yaitu kehendaknya agar dia dibaptiskan. Sebenarnya Yesus tidak perlu dibaptis. Dia tidak berdosa. Tetapi dia harus menempatkan dirinya bersama dengan para pendosa demi karya penebusan. Itulah kehendak Allah. Kalau kita membaca 2 Korintus 5:21, di situ Paulus mengatakan, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Sesudah kabar malaikat disampaikan kepada Yusuf bahwa anak dilahirkan Maria itu akan menjadi penyelamat bagi dosa umat. Artinya Matius sudah menyinggung sejak kelahiran Yesus akan tugas penebusan itu. Dan sekarang sekali lagi dalam cerita tentang pembaptisannya ditegaskan ulang bahwa ia akan melakukan tugas penebusan dosa. Dia akan berada di tempat orang-orang berdosa demi karya penebusan. Dan ketika Yesus menjalaninya dalam kerendahan hati, dia dibaptiskan oleh Yohanes. Dikisahkan sesuatu terjadi, yaitu yang tertulis di ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Apa yang terjadi begitu Yesus selesai dibaptiskan? Kehadiran Allah Tritunggal, the Trinity God, dinyatakan. Begitu Yesus keluar dari air, serempak Roh hinggap dalam rupa burung merpati, dan suara Allah Bapa berkumandang. Artinya kemuliaan surgawi meneguhkan dirinya. Hadir di situ. Yesus adalah teladan kerendahan hati buat kita. Dia put aside dirinya sendiri. Bukan karena dirinya tidak berharga, melainkan dia memberikan jalan untuk yang utama lebih tampil ke depan, yaitu kehadiran Allah Tritunggal dalam kemuliaan surgawi. Kerendahan hati itu bukan minder. Kerendahan hati itu bukan merendahkan diri karena minder, tetapi kesediaan untuk menjadi kecil karena memberi jalan bagi yang sepatutnya dibesarkan atau diagungkan, yaitu
kemuliaan Allah. Benar kata seorang teolog awam yang ternama C.S. Lewis, dia berkata begini, "Humility is not thinking less of yourself, but thinking yourself less." Kerendahan hati bukanlah berpikir kurang tentang diri sendiri, melainkan kurang berpikir tentang diri sendiri atau mengurangi berpikir tentang diri sendiri. Dan kualitas seperti itu ada pada Yesus sepenuhnya. Tidak heran, Yesus berhasil menyelesaikan karya penebusannya sampai tuntas dan memuliakan Allah sampai akhir. Sebab apa? Sebab kerendahan hati melekat menyatu di dalam dirinya. Bahkan Paulus mengatakan ia mengosongkan dirinya sendiri dalam kerendahan hati hingga pada saatnya ia menerima kemuliaan yang terbesar. Seluruh hidup dan karya Yesus boleh dikatakan adalah peragaan tentang kerendahan hati. Tentu ini menimbulkan pertanyaan refleksi pada kita, masihkah dalam segala kiprah kehidupan kita memberi jalan untuk Allah dimuliakan? Atau terlalu sering kita ini malah mau ikut dapat kreditnya dalam semua itu? Atau dengan kata lain, kita tergoda untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Begitu, Tika. Baik, saya menangkap sesuatu yang penting dari penjelasan Bapak barusan bahwa Yesus put aside dirinya bukan karena dia tidak penting, tetapi kemuliaan Allah harus menjadi yang pertama dan terutama. Kiranya itu juga menjadi catatan bagi para sahabat sekalian bahwa kita perlu juga mengesampingkan diri kita seperti Tuhan dalam kerendahan hati supaya Tuhan dipermuliakan. Baik, sebelum kita nanti mengakhiri ngulik Alkitab ini, Pak, setelah menjelaskan tadi apa yang menjadi fondasi, mengapa ini disebut kerendahan hati menjadi fondasi bagi prestasi dan kepada siapa kita harus meneladaninya, adakah hal lain yang khusus yang juga ingin Bapak tegaskan lagi untuk dilihat, diperhatikan oleh para sahabat YKB di episode ini agar itu pun menolong mereka juga dalam, tentu saja ngulik Alkitab ini adalah melihat, membaca kitab suci, merenungkan dan merelevansikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang perlu para sahabat perhatikan lagi, Pak, melalui ngulik kali ini? Baik, Pendeta Tika dan para sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, saya hanya ingin menggarisbawahi kembali, kita ini selalu diajar untuk hidup memuliakan Tuhan sebagai orang Kristen, dan kita juga ingin hidup memuliakan Tuhan. Tetapi sadarkah kita bahwa ada satu syarat mutlak untuk kita memuliakan Tuhan, dan itu adalah humility, kerendahan hati. Jikalau kita ingin hidup memuliakan Allah, maka kerendahan hati adalah syarat mutlak. Tanpa kerendahan hati, mustahil kita memuliakan Tuhan. Tanpanya, kita hanya akan memuliakan diri sendiri. Ketika pride kita yang menanjak tinggi, apa yang ingin kita tampilkan, apa yang ingin kita pertahankan, pasti diri sendiri, kemauan, prestasi, kehebatan, gengsi, perasaan, kesukaan, dan kepentingan diri kita sendiri, bukan kemuliaan Allah. Dan akhirnya, jika kita ingin dalam segala aspek hidup kita memiliki pencapaian yang baik, topik tentang prestasi hari ini, dan kita ingin kita bisa bertahan apa yang baik itu tetap baik, marilah kita belajar fondasi yang penting ini.
yaitu belajar menjadi rendah hati. 1. Singkirkan pride. Hormati kebenaran, entah datangnya dari mana saja, diusung dan berasal dari siapapun. Hormati kebenaran. Yang penting adalah what-nya, esensi persoalannya, pesan kebenarannya. 2. Belajarlah mendengar, belajarlah menghargai dan mempercayai dan bekerja sama dengan siapapun. Gantikanlah aku dengan kita. Sering-seringlah menggunakan kita dalam kiprah hidup bersama. Dan yang ketiga, berikanlah jalan atau kelapangan untuk kemuliaan Tuhan yang pertama-tama dinyatakan melalui sikap, ucapan, perbuatan, dan pelayanan kita. Sehingga akhirnya berlakulah dalam hidup kita seperti yang dikatakan oleh seorang penginjil ternama dari Afrika Selatan, Andrew Murray, ketika dia berkata begini, "Humility is nothing but the disappearance of self in the vision that God is all." Kerendahan hati itu adalah tenggelamnya keakuan kita dalam sebuah visi tentang betapa Allah itulah segala-galanya. Kerendahan hati ialah tenggelamnya keakuan kita dalam visi tentang betapa Allah itulah segala-galanya. Baik, Bapak Pendeta Pipi Dali, terima kasih sekali lagi telah bersedia menjadi narasumber dalam Ngulik Alkitab episode ini. Terima kasih untuk semua penjelasan. Terima kasih kembali Pendeta Tika dan para sahabat YKB semua. Kiranya semua menjadi kemuliaan Tuhan juga seperti yang kita bahas dalam topik ini. Amin. Para sahabat YKB, ada beberapa hal yang dapat saya sarikan kembali untuk menjadi pembelajaran bagi kita dari Ngulik Alkitab ini. Pertama, tadi Pak Pendeta sudah menguraikannya dengan begitu jelas, kerendahan hati adalah fondasi bagi semua prestasi. Jika kita memiliki kerendahan hati, maka kita dapat menerima kebenaran entah dari manapun dan entah siapapun yang mengatakannya. Tapi tidak rendah hati bisa menyingkirkan kebenaran. Kedua, teladan kerendahan hati kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mengajari kita perlunya merangkul, melibatkan semua orang dalam pekerjaan kita, dalam keluarga, dalam pelayanan kita, melibatkan, merangkul orang dalam meraih prestasi, meskipun keterlibatan orang lain itu yang kita rangkul, ajak itu tidak secara langsung, bahkan mungkin tidak signifikan. Tetapi sekali lagi, seperti Tuhan merangkul Yohanes dan mengajaknya bekerja sama dan mengatakan kita, dalam Ngulik Alkitab kali ini, kita pun diajak untuk merangkul orang lain, untuk bersama-sama dan membiasakan diri mengatakan kita. Ketiga, pada akhirnya, dan mungkin ini juga pada awalnya, biarlah segala prestasi yang kita raih dan pertahankan dengan rendah hati itu bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Juga Ngulik Alkitab kali ini juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sahabat YKB GKI, terima kasih selalu setia bersama kami dalam episode demi episode, dalam setiap tema demi tema yang kita ulik dalam Ngulik Alkitab ini. Doa dan harapan saya tentu bahwa para sahabat sekalian mendapatkan berkat melalui Ngulik Alkitab ini. Tuntas sudah perjumpaan kita dalam episode ini. Sampai berjumpa pada episode yang akan datang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share supaya banyak orang juga mendapatkan berkat dari Ngulik Alkitab ini. Kita akan akhiri jumpa kita dalam doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Pipi. Silakan Bapak.
Baik para sahabat YKB, mari kita menutup perjumpaan kita kali ini dengan penuh syukur dan kita menaikkan doa. Di penghujung perjumpaan kami ini, terimalah syukur kami Tuhan. Syukur karena kami telah disapa oleh kerendahan hati yang Engkau peragakan sendiri. Tolonglah agar apa yang kami fahami bisa kami resapi dan akhirnya mampu kami jalani serta menjadi fondasi bagi segenap kiprah langkah kami. Bimbinglah kami di jalan kerendahan hati-Mu, ya Kristus, Tuhan, penebus, dan guru kami yang sejati. Amin. Amin.